Assalamualaikum, selamat malam hadirin dan hadirat. Jumpa lagi bersama Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton yang biasa menyemangati Om Wai dalam setiap acara E-Talk Show. Kami sengaja tidak menghadirkan para penonton untuk menghindari kerumunan, menghindari keriuhan yang kemungkinan berdampak yang kurang baik. Namun sebelum itu, Om Wai atas nama seluruh keluarga besar E-Talk Show TV One mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya pada seluruh keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan juga para petugas medis rela berjuang di garda terdepan seperti bintang tamu yang Om Wai datangkan pada malam hari ini. Inilah Dr. Tirta Mandira Hudi. Dok. Gak usah salam ya? Gak usah? Gak boleh. Namaste aja? Gak boleh ya? Iya. Kadang-kadang kita refleks. Kebiasaan begitu saya, Dok. Cuci tangan. Oh iya. Wajib ya. Gini. Hah? Ya, caranya tidak. Oh, keliru tadi ya? Keliru. Ya apa ya, Pak? Gini, terus gini. Udah. Nggak pakai gini. Oh, nggak boleh, sampunan. Oh, justru. Oh, lain ya. Jadi, Dok, dalam situasi seperti sekarang ini kan bisa dibilang darurat COVID ini ya. COVID-19. Betul. Ini banyak sekali aturan yang kita boleh dan tidak boleh melakukannya. 3 hal sih. Yang penting nggak nyentuh mulut, hidung, sama mata. Dok, itu rajin keliling-keliling ya? Iya sih. Kemana aja? Kalau sekarang sih ya keliling rumah sakit sih. Kalau dulu saya keliling tuh buat ngawasin toko. Ya kalau toko cuci sepatu saya. Terus kalau di rumah ya kegiatannya karena saya udah vakum dokter karena bronkitis kronis, jadi saya kegiatan dari rumah cuma sharing kesehatan lewat medsos dan menerima konsultasi lewat email. Saya jawab aja. Oh. Terus tapi karena ada bencana COVID dan teman saya itu yang beberapa masuk PDP karena dia dokter garda depan, dan guru besar saya kemarin meninggal, Prof. Iwan, itu adalah dosen yang memberikan saya beasiswa tapi saya tolak. UGM ya? UGM. Dan guru dari UGM itu beberapa udah nggak ada juga lulusan UGM, terutama angkatan 81. Jadi ya saya mutusin turun ke jalan lagi kayak tahun 2010 zaman Merapi meletus. Terpanggil tuh. Ya, terpanggil lagi untuk turun ke lapangan walaupun resikonya sebenarnya berat. Resikonya? Ya resikonya meninggal, Pak. Kalau kita turun ke lapangan itu. Gitu ya? Ya, sekarang resiko dokter itu adalah kalau di COVID ini di Indonesia resikonya dan tenaga medis tuh meninggal. Memang meninggal, resiko terberatnya. Maka paling berat itu adalah ketika kalian mungkin teman-teman di sini ada yang nonton, mungkin tahu lah kalau rasanya kita tuh punya keluarga dokter, sekarang melepas ke COVID itu jujur luar biasa. Mungkin kita nggak akan bisa lihat besoknya, karena ya emang resiko meninggal. Dan ini tepat pada hari ini di take, Ketua ID mengatakan, Dr. Daeng, ke Kalayak, bahwa jika APD itu tidak dilengkapi, maka para dokter sementara nggak mau melayani. Mau mogok? APD ini alat perlindungan diri, bukan mogok sih, intinya melindungi dirinya sendiri. Karena kalau sampai dokter itu tanpa APD merana COVID, dokter tersebut malah jadi karier ke pasien yang sebenarnya nggak COVID. Oh, maksudnya begitu, bukan ya, berarti mogok karena nggak disediain alat. Terus... karena dokternya karena dokter ini bisa menularkan ke orang lain malahan. Oh, malah bikin mudarat ya malah ya. Iya, makanya dokternya jadi karir ya. Kalau nggak ada karir ya mending kamu nggak usah ngelayanin, karena kamu malah membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Oh, ini jelas nih, maksudnya ID itu Ikatan Dokter Indonesia dengan rilis yang terbaru begitu ya. Itulah tugas saya sebagai dokter untuk membantu mensuplai APD secara mandiri. Udah keliling berapa rumah sakit, Dok? Saya nggak kehitung sih, hampir 40-an mungkin. 40 rumah sakit? Ya, kayak Sinterklas. Jadi kalau saya datang, datang Mbak APD, itu udah seneng banget melihat ekspresi tenaga medis yang kesenangan bahwa kita tuh bawa APD itu. Karena dokter itu kan fungsinya 2 ya, agen preventif dan agen edukatif. Agen preventif dan agen kuratif. Kuratif itu penyembuh, preventif itu pencegah. Nah, kalau di COVID ini tuh fungsinya harus 2. Kita mengatasi infeksi dengan 2 cara, cure dan
kontrol. Cure-nya itu di garda terdepan IGD. Jadi kita menyembuhkan, mengasih obat, kontrol. Tapi kalau kontrol ya, kalau kita kontrol itu adalah mengontrol, mencegah penyebaran dan memutus rantai infeksi. Nah itu tugas saya di depan. Ada tweet sampean ini ya. Singkat cerita, 1-2 minggu lalu, gua dapat kabar ada Aproviwan kena infeksi corona. Banyak yang cerita. Disitulah gue mati-matian, gue nggak mau lihat teman gue tenaga medis down. Gue berjuang, beli masker sendiri, cari APD sendiri, dan akhirnya gue diundang BNPB. Ya itu benar. Jadi pada waktu mulai itu saya menghabiskan dana hampir 200-300-an juta untuk membeli masker. Duit sampean sendiri, duitmu sendiri, Dok? Iya. Serius, duitnya sendiri? Emang duit saya sendiri, Pak. Pertama kali duit saya sendiri. Saya nggak kepikiran kita bisa, nggak kepikiran untuk kayak Rakel V-nya belum. Karena Rakel V-nya kan udah donasi itu pada waktu itu masih 1M. Ya saya mikirnya ya udahlah Rakel V-nya udah sendirian, udah cukup lah. Saya mikirnya sendiri aja, saya nggak kepikiran manapun. Saya beli terus saya bagiin aja ke rumah sakit teman-teman saya. Enggak, karena ngomongnya wong sugih wong sugih kira-kira duit sekian toko. Bapak ibu saya karyawan bank, Pak. Saya dulu pada waktu datang ke Jakarta pertama kali 2014, saya satu-satunya dokter gembel di Blok M, Mbak. Yang nampung saya itu anak-anak Blok M semua. Ya sekarang udah punya masjid musola. Karena saya pernah gembel dan di itu dan survive lagi, maka orang yang saya tolong itu adalah orang-orang yang di jalan, yaitu kayak ojol, pedagang asongan, tukang listrik. Kita nggak akan bisa internetan, Pak, kalau nggak ada tukang kabel fiber optik. Iya. Jadi itu pertama yang kita lirik. Masalahnya kita tuh belum menerapkan pasal 34 di Indonesia. Jadi ya saya nggak pernah nunggu orang lain. Ya kalau saya mau, saya punya duit, saya nolong. Karena hidup tuh kayak yin dan yang, Pak. Kalau kita berbuat baik, alam pasti akan berbuat baik juga. Iya. Dan tidak perlu punya agama untuk berbuat baik. Bukan main. Semua bisa punya berbuat baik. Iya. Seno, tepuk tangan, Sen. Boleh minum nggak, Pak? Boleh. Awalnya mandiri sebagai satu inisiatif yang kemudian ada ada keriuhan crowdfunding gitu ya, atau bagaimana? Atau pertama Rakel V-nya itu kan udah crowdfunding tuh. Terus Atta Halilintar ngeluarin statement untuk nyumbangin AdSense-nya sebulan. Terus tuh crowdfunding, akhirnya Arif Muhammad juga crowdfunding, akhirnya aku sendiri. Tapi crowdfunding itu kan lama ya, Pak. Jadi pencariannya lama. Om, panggilnya Om. Pak. Om, panggilnya aku Om. Pak D aja ya? Iya, Pak D sakarepmu wis. Jadi gini, Pak D. Iya. Ome. Iya, Nak. Ya. Terus gimana? Yang penting kan teman saya itu butuh masker. Ya udah saya kasih masker dan tiba-tiba BNPB ngundang. Ketemu kita bisa. Nah, ketika ketemu Fatur, Express mau GM, kita bilang gerakan ini harus dikoordinasi. Kalau enggak, semua influencer yang cari duit akan sia-sia. Ya udah, siapa yang berani repot? Ya udah, Tur, gua malu aja yang repot. Kita sama-sama UGM, kita udah pernah repot di Jogja. Oh ya udah, akhirnya garda terbaik saya sama Fatur. Akhirnya kita buat program dalam waktu 7 jam. Terus ketemulah sama Pak Arif, Pak Dr. Arif tuh dia salah satu bagian dari Dewan Masjid Indonesia dan bagian kita gerakan relawan kita satu. Dari situ kita buat program 7 jam, kita ngeluarin 5 program. Pertama membuat disinfektan chamber sebanyak 1000 buah di Jakarta. Ini dikolaborasikan Kita Bisa dan Ex Dompet Duafa. Terus kedua, saya membagikan APD bagi rumah sakit yang membutuhkan secara cepat, bodo amat harga reseller. Yang ketiga, kita edukasi pola hidup bersih kepada masyarakat. Terus yang keempat, meningkatkan peran influencer menjadi tersistematis untuk mengedukasi masyarakat agar tetap di rumah. Terus kelima, menyemprot atau membersihkan semua terminal yang berisi bis dan angkot di seluruh Jakarta. Itu saya sendiri bertiga yang nyemprot. Saya udah nyemprot 2 terminal, Senen sama Kampung Rambutan. Dok, kalau yang di rumah sakit, sekarang problemnya itu apa? Kekurangan APD ya? Kalau problem rumah sakit dari saya evaluasi dari beberapa rumah sakit yang saya datang dan terima kasih buat Dr. Giovanni Van Empel, itu adalah salah satu orang dokter dari UGM yang dia juga membuat sebuah Instagram kawal COVID. Itu dia mengatakan bahwa problem rumah sakit itu sebenarnya sejatinya ada 3. Yang pertama adalah kesulitan APD. Jadi ibarat kita tuh mau perang, tapi kita nggak ada pakaiannya, nggak ada. Ibarat mau main PUBG, cuman lupa mbak senjata, Pak. Wah ya, kayak bunuh diri ya gitu. Lewat, jedul, wah AWP, deng dasi, headshot, mati. Wah, gitu. Terus habis itu kedua adalah SOP yang berantakan. Jadi SOP-nya rumah sakit itu udah bagus, tapi SOP yang diberikan oleh pemerintah dan kepada rumah sakit itu terlalu pendek jedanya.
Sehingga bawahan-bawahannya tidak bisa adaptasi dengan baik. Contoh, rumah sakit di Jakarta udah siap nih pasti. Tapi anggap aja pasien corona tiba-tiba yang nggak kedetek, pergilah ke dia ke sebuah daerah yang terpencil, luar Jakarta. Rumah sakitnya siap nggak? Enggak. Jadi SOP-nya itu belum merata di seluruh Indonesia. Iya. Itu menyebabkan penyebarannya cepat. Nah, problem yang ketiga adalah kurang tegasnya pemerintah untuk dalam program di rumah aja. Jadi yang melanggar di rumah kan nggak ada hukuman apapun. Ya udah, akibatnya penularan semakin masif dan itu menyebabkan penumpukan pasien di rumah sakit. Dan masih banyak problem yang lainnya. Nanti kita bahas setelah Om ajak dengerin musik dari Seno dan kawan-kawan. Yo, Sen. Masih dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan tamu malam hari ini Dr. Tirta Mandira Hudi. Penonton nggak ada, kalian yang ada, tapi jaraknya nggak jauh-jauh, jauh-jauh, jangan deket-deket. Nah, ini sempat juga beliau itu viral di medsos. Makanya dibilang sama Menkes Pak Terawan, kalau sampean ini semua ada yang kena flu, ada yang gejalanya demam, radang tenggorokan, pilek, jangan panik. Lu diem aja di rumah pakai masker. Nah, yang pakai masker tuh yang sakit flu, Pak. Ini yang patut kita garis bawahi. Yang pakai masker itu adalah orang yang beresiko. Ya. Saya udah tahu corona di daerah Depok, saya udah tahu, men. Bukan hanya Depok, sebenarnya semua orang potensi kena corona, men. Tapi gak usah berlebihan, corona tuh influenza biasa, men. Cuman belum ada cure-nya gitu loh, makanya panik outbreak-nya. Ini yang kita bilang, ya dengerin dulu, men. Gak usah komen gitu loh, lu dengerin aja. Ya, nah kita dengerin nih. Corona ini gejalanya, kalau lu gejala flu, demam, pening, 3 hari, nyeri sendi, nyeri telan, radang tenggorokan, pilek, bersin-bersin, batuk, berdahak, lu pakai masker. Masker itu hanya dipakai oleh orang beresiko, orang yang sakit, orang yang gejala sakit flu gak sembuh-sembuh, dan orang yang bekerja dengan lingkungan orang sakit. Itu Anda mau ngasih nasihat, ngamuk-ngamuk aja ngajak berantem sebenarnya sih? Ngajak berantem saya. Ngajak berantem? Yoi. Rush out itu ngebuat teman saya di rumah sakit itu hampir sebagian sekarat. Itu yang ngebuat saya dari awal. Video ini kalau nggak salah saya buat ketika 24 jam setelah kejadiannya Depok. Pada waktu itu teman-teman saya di dokter itu udah memperingatkan untuk nyetok masker di rumah sakit karena ini potensi banget akan menjadi wabah. Sekarang akibatnya kita lihat pada waktu hari ini tanggal 27 Maret ya, ini di-take. Udah hampir 9-10 orang tenaga medis itu meninggal. 40 diantaranya ini. Mau disalahin semua orang, nyalain pemerintah. Yang saya salahin adalah ini salah semua bersama. Salah karena orang tidak mendapatkan edukasi yang baik bahwa masker itu buat orang sakit. Seandainya dari awal sistem kita itu bagus, edukasinya nyampe, pola hidup bersih juga bagus, ya masker tuh untuk orang sakit, nggak ada rush out, teman saya sekarang masih hidup mungkin. Nggak, Anda menyalahkan kita bersama, nggak mau nyalahkan yang memberikan edukasi. Siapa harusnya yang memberikan edukasi? Ini salah kita bersama, setiap orang nggak, yang harus memberikan edukasi harusnya siapa? Semuanya, Pak, masing-masing. Setiap orang tuh bisa mengedukasi sekelilingnya. Bukan pemerintah atau Menteri Kesehatan atau... Enggak, saya nggak mau nyalain, karena nyalain, misal saya mau nyalain, misal kayak gini, saya mau nyalahin pemerintah karena dia malah memberikan promo pariwisata kan, terus dia membuat turis orang asing ke sini. Ya kalau saya nyalain, impact-nya apa? Nggak ada kan. Yang saya lakuin adalah, ya saya edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya masker itu buat orang sakit. Ya akhirnya tetap rush out. Ya buat teman-teman aja lah, tau lah penderitaannya itu. Bayangin, saya ngabisin duit itu 520 juta hanya untuk membeli 300 buah masker. Enggak, itu duit pribadi. Iya, pribadi kan kalau 200. Pribadi kan 200. Ya, dari kita sisanya, bisa, saya ngabisin 520 juta. Dari kita bisa ya. Itu hanya beli 300 box masker doang. Hanya 300 box masker. Yang awalnya harganya cuma 100 juta tuh 300 box. Masker N95. Dihabisin yang sekarang susah di mana-mana nyari itu ya. Dan akhirnya teman saya
down satu-satu. Dan kalian juga nggak akan pernah, ya ini buat refleksi bersama sih, ya nggak akan ada yang pernah peduli ketika 10 teman saya ini nggak akan dimasukin dia di pahlawan, nggak ada. Walaupun ini jadi, mereka nggak akan pernah masuk pahlawan. Padahal satu dokter tuh bisa ngerawat 17.000 pasien, kuliahnya lama ya kan, nggak ada yang ngerti. Tapi ketika mereka takut mati ya semua orang panik, nyalain pemerintah, selamat sendiri-sendiri, rush out sendiri-sendiri, dan semua merasa paling hebat di media sosial, hujat kayak dia yang seakan paling benar, tapi mereka lupa bahwa ada 10 tenaga medis yang udah down, yang bahkan sekarang saya sendiri nih ke minimarket dijauhin. Orang tahu dokter Tirta kenal kan di medsos, gitu kan, masuk ya, ILC, masuk mana-mana. Dijauhin kenapa maksudnya? Saya masuk lift bubar orang-orang. Kenapa? Karena ngira, wah nih dokter Tirta relawan udah ketemu rumah sakit, kemungkinan dia ODP bawa virus. Oh. Teman saya diusir dari kampung ya. Iya, karena dianggap begitu juga. Dianggap PDP karena kerja di persahabatan. Termasuk ada sindiran dari WHO bahwa Indonesia itu menghasilkan ahli-ahli COVID terbanyak di dunia. Wah, terbaik bos. Terbaik. Dibilang suruh di rumah, liburan ke puncak, terbaik ya bang. Di Bulungan ada orang nongkrong, di Gultik kan. Nongkrong. Bor, bubar, bor, corona. Jawab, gue lebih baik. Ini kan corona nggak, corona pasti mati dok. Jadi gue mending party dulu baru mati. Situ negur mereka sudah. Udah, digituin. Gue laporin Polda. Terus? Bubarin. Dibubarin Polda. Bubarin kan? Jadi sebenarnya itu adalah, ini nggak akan selesai kalau Indonesia nggak satu. Tapi kita lihat di media sosial, hujat. Dok, tapi kembali ke angka statistik ya. Terus ada yang bilang, ini kan kita belum sampai peaknya ini. Jadi Ya, harusnya bagaimana harusnya ini? Apa kita nunggu puncak dulu kayak di New York gitu? Ya, harusnya yang pertama adalah orang sehat nggak pakai masker. Atau Itali, atau kayak di Italia. Italia udah hancur. Spanyol hancur. Italia udah hancur. Italia itu adalah negara dengan sistem kesehatan nomor terbaik, nomor 2 di dunia. Dan kita tuh kayak Italia. Warga kita tuh kayak Italia. Aduh. Banget. Artinya ya ada kemungkinan ada situasi terburuk juga ini. Apa nakut-nakutin aja? Kalau kata pemerintah kan ini diperpanjang sampai Mei ya. Iya. Dan banyak peneliti kesehatan epidemiologi itu mengatakan bahwa COVID itu puncaknya pas Ramadan. Waduh, kenapa kok disebut puncaknya Ramadan? Ya dari statistik aja. Kalau trennya seperti ini kan ini tidak terkontrol. Apa karena arus manusia aja? Pertama dari mudik. Mudik ya. Satu itu akan menjadi migrasi, itu akan menyebarkan virus kemana-mana. Iyalah, artinya apa? Kita bikin seruan nggak supaya nggak usah mudik aja bagaimana? Iya kan udah dibilangin kemarin kan udah dibilangin sama ID ya. ID Kemenkes sudah kompak mengatakan stop lah kalian keluar kota, udah di Jakarta aja. Lihat gayanya sampean nih kok nyentrik gitu ya, kayak iki dokter kok ceking kok ya, rambutnya juga disemir segala macam ini. Ya gitulah Pak. Itu memang untuk branding aja gitu supaya lebih. Enggak, jadi dulu ceritanya pada waktu di rumah, saya kerja di sebuah rumah sakit. Intinya itu adalah saya udah punya usaha Susan Care pada waktu itu. Dan saya tahu udah punya 20 toko. Cuman beberapa senior saya itu gajinya nggak turun-turun. Akhirnya mereka membuat gerakan cat sepatu lagi. Cat rambut semua. Nah pada waktu saya expired, lulus, terus saya udah praktek kan, saya keluar dari situ, saya ikut ngecat. Itu trademark. 2018 itu saya divonis bronkitis kronis. Oh setelah itu enggak? Harus milih salah satu antara pengusaha atau dokter. Soalnya kalau dua-duanya mati muda saya, wah nggak mau juga Pak. Terus saya memilih untuk pengusaha karena pegawai saya kan ada 380 orang. Separuh diantaranya anak jalanan pegawai saya itu. Dan mantan napi sama ekspreman. Ya oke, menarik sekali Dokter Tirta. Tapi ini sekarang kita mau ditemani oleh dokter cantik. Yoi. Ya, ajak sini ya. Yoi, Dokter Sheila Salsabila. Dok, apa kabar? Halo, namaste. Iya, sebenarnya pengen menyentuh. Aduh, aku di sini ya. Duduk. Ya boleh. Agak jauh-jauh. Ya lumayan lah setelah tadi agak pusing kita dengar hoax ya karu-karuan berita ya kan. Nah sekarang agak seger ada Dokter Sheila ya kan. Ya kan nanti kita mau tanya Dokter Sheila dengan Dokter Tirta. Tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan dua tamu istimewa kita yaitu Dokter Tirta dan Dokter Sheila Salsabila. Aduh.
Dok, jadi bagaimana? Kita ini serba prihatin sekarang dokter-dokter ya? Iya, sangat prihatin sih kalau ke tenaga medis, rekan-rekan dokter, apalagi yang memang masih harus berjuang di rumah sakit. Yang penting kita bisa bangkit bersama. Yang penting sekarang lebih ke bagaimana sih kita bisa bekerja sebagai sesuatu tim gitu loh. Negara ini tuh harus punya teamwork yang baik, seperti yang tadi Dokter Tirta juga udah bilang ya. Jadi kalau misalnya cuman melalui omongan atau misalnya dijalankan setengah-setengah, lockdownnya masih malu-malu, ya saya rasa ini akan sulit ya. Apalagi memang statistik menunjukkan nanti peaknya pada saat Ramadan dan itu pun masih belum bisa ditentukan. Bisa jadi nanti naik lagi setelah Ramadan. Dan kalau misalnya secara keseluruhan, kalau saya lihat di statistiknya, akhir September ini baru turun dan itu pun belum tentu di Indonesia ya. Jadi di Indonesia kalau misalnya disiplinnya tidak sebaik di negara-negara lain tuh bisa jadi malah tahun depan atau akhir tahun depan gitu. Dan jadi lebih lama dari September ya berarti ya? Oh, ya dok. September itu ada pendapat seperti itu berakhirnya. Kalau di Indonesia sendiri sih bisa sampai Desember. Iya, lebih lama daripada negara lain. Tapi kan kalau ditarget sama siapa BNPB ya, yang target bahwa masa darurat diperpanjang baru sampai Mei kan. Mei, pokoknya masa darurat itu Indonesia dalam keadaan darurat. Ya makanya dicicil dong, Mei dulu terus nanti diperpanjang lagi. Kayak SIM. Ya kayak SIM lah, ya apa boleh buat ya kan? Kerja bro, kere kabeh. Ya itu gimana bro? Gimana sih sini kita? Jadi apa ini nasihat yang paling penting yang perlu disampaikan pada hadirin-hadirat di seluruh penjuru Nusantara ini, termasuk pemerintah ini? Apa yang kita nasihatkan? Kalau mau ini cepat kelar, ditegasin aja. Pakai dengan cara-cara aturan yang super tegas. Jadi represif. Tindakannya harus represif. Ya resiko. Kayak di India gitu, dipecuti gitu. Kuda lumpeng, Pak. Kuda lumpeng, Pak, yang cuti itu. Apa lepasin singa itu hoax kali ya? Itu hoax itu. Hoax ya, singa ya. Ya paling bagus tuh ya apa itu sanksinya? Represif. Ya misal nongkrong bareng penjara, udah. Buat UU baru yang emang seperti itu. Oh, kayak Singapura dong. Singapura yang siapa nggak melakukan social distancing. Iya, harus seperti itu, harus. Tapi dijamin juga misalkan toko sembako buka, jadi nanti truk-truk militer menyebarkan sembako tersebut di tempat-tempat yang udah di lock. Makanya saya bilang lebih baik kalau kamu itu masih mau nongkrong, mending bantu saya relawan lah. Garda depan tuh kan. Jelas, ya kan? Misal, wah saya mau nongkrong ngopi, dah daripada gitu, kita nongkrong ngopi tapi di IGD. Walaupun dengan risiko tadi itu bantuin, nanti ngukur-ngukur suhu-suhu. Gak usah pakai hazmat. Jadi sekalian mengurangi penduduk Indonesia. Orang-orang kayak ini gitu gaspol maneh, gaspol lagi. Enggak. Ya jadi buat teman-teman ya sebenarnya itu bener kata netizen di Twitter tuh ada bener ya. Mereka ngatain, ya suka-suka gue dong dok. Orang nggak ada aturan, cuma anjuran boleh diikuti, boleh dilawan. Ya wis. Dokter Sheila, ya. Apakah ini kan masyarakat kan termasuk Om Wai kadang-kadang juga parno ya, ya. Apalagi baca di medsos, lihat percakapan WA segala macam itu kan, lihat angka tiap hari juga nambah gemuk. Nah, ini keparnoan kayak gini nih mana bisa menurunkan imunitas gak? Bisa, karena memang sudah terbukti bahwa kalau misalnya kita parno yang berlebihan, kita akan stres juga. Stres yang berlebihan ini akan meningkatkan hormon kortisol. Yang hormon kortisol ini sudah terbukti bisa menurunkan imunitas tubuh kita. Jadi kita lebih gampang untuk terkena virus, terutama apalagi yang kita takuti itu virus corona. Nah, sebenarnya banyak banget aktivitas yang bisa menurunkan stres itu gitu, seperti olahraga, terus makan makanan yang bergizi juga. Oh iya, Om berjemur tiap pagi. Nah, berjemur juga. Benar itu dok, bisa ya? Iya. Iya gitu, dokter Sheila juga begitu? Iya, biasa pagi-pagi keluar rumah. Hitam nanti? Enggak, jadi itu ada waktu-waktunya, jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Karena sinar UVB-nya itu lebih tinggi. Dan jadi paparan sinar UVA yang seharusnya kita hindarin. Karena UVA ini dia itu menyebabkan misalnya aging lebih cepat, penuaan lebih cepat. Dan juga kanker kulit. Ultraviolet yang jenis apa? A? Yang A. Itu jam berapa itu? Itu biasanya pagi, makanya masyarakat... Pagi justru dihindari justru? Justru yang sebaiknya itu jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Biasanya habis sholat subuh, tawa lagi. Habis sholat subuh kan masih gelap tuh.
Lah iya, itu katanya matahari masih malu-malu gitu bagus. Oh, Terus enggak. kemudian muncul pagi-pagi jam 6, jam 7 itu tek terus enggak sih, jelek. Ya? kurang dan apalagi jadi memang sebaiknya itu pas lagi terik-teriknya jam 12, tapi juga jangan sampai 1 jam atau berjam-jam. Berapa lama? Ada batasannya 10 sampai dengan 15 menit aja cukup. Dan di saat kita berjemur ya kita benar-benar berjemur, jangan pakai topi, jangan pakai tangan panjang, celana lepas panjang. semua. Oh, mlebu dinsos Pak ini Pak. Itu masuk dinsos. Sakit gila itu Pak. Nah, kita dengar dari dua narasumber malam hari ini, tapi sebelum itu mari kita dengarkan band yang satu ini dalam E-Talk Show with BHS. Hadirat masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Y. Ya. Tadi itu ada video tadi yang apa namanya, masker yang disetrika. Itu harusnya Darulang. video mau saya cari, mau saya pukulin itu. Aduh, Ngawur itu. Emosi saya. Jadi sebenarnya kalau kita habis pakai masker, lebih baik kita gunting tuh masker, terus kita buang di 2 tempat sampah yang berbeda. oh gitu. Kalau bisa begitu. Dan tapi kasihannya memang walaupun ini sebenarnya salah, tapi kakak kelas saya banyak dokter-dokter juga, rekan-rekan dokter terutama yang di luar Jakarta ya, yang memang sulit untuk mendapatkan APD, mereka memang masih melakukan hal ini gitu. Jadi masih disterilin lagi, terus dimasukin ke microwave. Walaupun salah ya. mendaur ulang. Serius Ya, itu? Serius. Dokter karena banyak yang benar-benar- melakukan itu juga? Serius, banyak yang melakukan itu Lah, juga. iya, Karena gitu. mau gimana lagi Karena daripada darurat nggak ya? ada gitu. Jadi kasihan banget dan memang kondisinya sangat miris gitu. Walaupun kita tahu kalau virus corona ini memang bisa bisa hilang di atas Celciusnya 56 derajat. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya sesuai SOP ya, kita sekali pakai aja 4 sampai dengan 6 jam seharusnya kita buang karena itu udah beresiko akan terkontaminasi bakteri, dan juga kelembaban maskernya itu kan akan ada peningkatan kan, apalagi kalau misalnya kita daur ulang seperti itu. Ini kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang panik, yang ingin apa namanya memeriksakan dirinya ya. Iya. Ikut tes ini itu, rapid test, rasa badan agak meriang dikit, atau rasa pegel dikit, atau rada encok dikit, pengen dites kan kayak gitu. Itu benar nggak dok? Tapi sebenarnya pemerintah kan udah menghimbau untuk kalau misalnya gejala-gejala ringan itu hindari rumah sakit, karena rumah sakit memang area yang salah satu paling berpotensi untuk menularkan COVID-19. Iya. Jadi sebisa mungkin jangan ke rumah sakit. Kalau misalnya gejalanya masih bisa ditanganin sendiri di rumah, dan kalau misalnya selama 3 hari istirahat ternyata membaik, ya kemungkinan besar itu bukan COVID. Jadi bukannya dokter tidak mau menerima pasien lain selain COVID, tapi berhubung memang lagi pandemik dan lagi seperti ini keadaannya dan lagi darurat, jadi penanganannya juga harus cepat. Jadi bukannya tidak mau menangani pasien yang lain ya, tapi sebisa mungkin diminimalisir supaya pencegahan COVID-nya juga tidak tertular ke pasien yang lain gitu. Artinya flu yang terjadi misalnya Om nih habis ini wahing-wahing gitu ya, meriang gitu. Flu biasa mungkin ya, bukan? Flu biasa. Masih ada, bukan berarti flu itu pasti COVID-nya kan? Jadi kalau misalnya COVID-nya ini sendiri kan gejalanya memang seperti flu biasa. Oh, Terus gejalanya kebetulan gejala seperti flu ya, oke. batuk, sakit Ya, tenggorokan, terus bisa sampai sesak nafas, dan juga ada demam. Dan demamnya dia biasanya 38 derajat ke atas. Oh. Tapi 10% dari penderita COVID itu tidak ada demam. Jadi bisa aja kayak yang Om Y bilang tadi cuman batuk pilek biasa, ternyata nggak ada COVID gejala ya, bahkan mungkin ya. bisa aja gitu. Tapi itu lebih cenderung ke usia-usia produktif. Biasanya kalau misalnya udah berusia, nah elder lagi. Gejalanya biasanya sudah lebih berat. Penting cek deh Pak. Iya. Itu gejalanya itu kayak apa sih COVID ini yang paling penting? Tes itu ada 2, screening sama diagnosa. Ini yang perlu teman-teman tahu bahwa rapid test itu merupakan sebuah alat screening. Screening itu ada kemungkinan positif dan negatif. Tapi ada kemungkinan kalau negatif itu belum tentu negatif. Itu dinamakan false positif. Jadi kalau misalkan kita screening, saya screening, wah saya tes rapid kok negatif, jangan seneng dulu.
itu belum tentu kamu negatif total. Bisa false juga ya? Bisa false. Makanya negatif orang palsu ya? Ya betul. Makanya orang yang dicek screening itu diusahakan bukan orang awam, tetapi adalah orang yang sudah memiliki gejala. Minimal batuk atau demam. Kenapa demam? Ya karena dari dikatakan Dr. Sheila, 90% tuh emang COVID selalu disertai demam. Nah setelah batuk demam ternyata kok 4 hari, nah PCR itu kan lama, dicek dulu rapid. Dan rapid test itu hanya mengecek adanya antibodi nggak di dalam tubuh. Oh itu yang dicubles darahnya itu? Iya, dicubles diambil darahnya itu ya? Darah dicek. Kalau positif, it means ada antibodi yang lawan virus di dalam. Kalau negatif, bisa saja antibodinya belum muncul. Maka dicek. Dicek lagi? Jika negatif, kamu tunggu dulu 7 hari. 7 hari kemudian? 7 hari atau 14 hari. Ya. Kalau misalkan masih negatif, ya berarti ya udah aman. Tapi kalau kamu langsung positif, ya ada gejala, datang lagi swab test. Swab test itu tunggu 4 hari. Ini terakhir deh. Kenapa Pak? Ini masyarakat yang suka berkerumun, bergerombol-gerombol, ngopi-ngopi cantik. Ini harus dibubarin Satpol PP, polisi turun tangan harus bagaimana? Dokter Sheila, silakan kasih nasihat mereka. Udah banyak banget yang bilang untuk stay at home dan kalau misalnya masih bingung mau ngapain, kayaknya banyak banget deh kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi nggak usah cari alasan untuk harus keluar rumah, apalagi kalau misalnya itu hanya karena bosan. Kalau misalnya karena memang mereka yang hari ini cari makan, hari ini cari uang untuk besok makan, ya itu beda lagi ceritanya. Mungkin itu udah urusannya pemerintah ya. Kalau misalnya saya mau edukasi juga susah juga kan kalau misalnya keluarga mereka nggak makan gitu. Tapi kalau misalnya mereka memang punya dana untuk survive dulu selama masa ini masih berlangsung, ya ayolah gitu kita edukasi satu sama lain dan melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu di rumah. Dan kalau misalnya masih usia produktif tapi orang tua misalnya tidak tinggal bareng sama kita, contohnya nih saya tinggal di apartemen, saya nggak tinggal bareng orang tua saya. Bareng siapa? Bareng siapa? Ya saya udah punya pasangan, saya tinggal sama pasangan saya nggak tinggal sama orang tua saya. Pasangan tuh Misua maksudnya? Iya. Oh suami, ya, alhamdulillah. Ya udah, terus. Jadi bukannya karena saya nggak peduli sama orang tua saya, tapi kan orang tua saya juga sudah berusia kan. Daripada ternyata saya carrier, saya ke tempat orang tua saya, ya udah kita video call aja. Ya, sekarang giliran Dokter Tirta deh. Jadi kalau buat teman-teman semua yang di rumah, intinya adalah terapkan pola hidup bersih sehat. Jadi cuci tangan yang benar, terus kalau batuk ditutupin, kalau kerasa sakit pakai masker, gak ada masker di rumah aja pokoknya. Tapi kalau misalkan kalian masih kerja, seperti ojol, pedagang asongan, warteg dan kawan-kawan, kerja tapi tetap jaga kondisi. Kalau sakit tetap ke fasilitas kesehatan. Dan jangan panik ataupun bingung kalau sakit. Kalian itu kalau sakit ngaku. Nah ini yang saya penting. Kalau sakit ngaku, jangan bohong. Kalau bohong malah kalian nggak mati tapi nyebabin orang mati. Nanti ditanya sama di atas. Jadi yang paling pinter, yang paling benar itu adalah kalian sakit itu kalian akan ditolong di rumah sakit. Di karantina itu nggak diapa-apain, nggak diisolasi, nggak diisolasi itu dipisahin, bukan kayak diikat itu nggak. Tapi di selotip kira-kira enggak kan? Iya enggak. Enggak kan ada gambar kayak gitu Ini kamera bapak saya bakar loh Pak. Iya. Kan isolasi katanya, itu kan isolasi. Iya bener sih nggak salah sih. Isolasi itu dipisahin Pak. Oh iya. Emosi Pak. Ya. Oh ya. Jadi tidak kalian tuh masuk rumah sakit tuh supaya lebih sembuh, cepat sembuh gitu loh. Jadi jangan takut untuk mengadu ke fasilitas kesehatan kalau ada gejala-gejala seperti COVID. Itu anak-anak muda yang suka nongkrong di Bulungan dan macam-macam itu yang suka main game online apa segala macam, ada saran nggak tuh? Diapain tuh mereka? Wah, ngomong cerat Pak, ini nanti steril ya Pak. Arbetnya sterilin. Udah itu aja. Nah, sekarang supaya ada solusi yang lebih praktis untuk masyarakat, gimana kalau kita berdoa? Coba bikin berdoa. Ya berdoa ya otomatis. Salah, ayo. Ya nggak salah juga. Susah nyalano berdoa. Ya berdoa. Gitu pakai dalail khairat, Hizbul Bahar segala macam. Tapi ikhtiarnya dimaksimalkan. Nah, salah satu ikhtiar kita jalan ke sini. Ayo. Monggo Mas.
Yuk, Dokter Sheila, mari, Dokter Tirta. Ini kita kasih pencerahan pada masyarakat luas tentang bagaimana membuat desinfektan. Ya, buat bersih-bersih meja. Oh, Terus terutama gagang pintu kan yang sering dipegang-pegang. Terus nah, ini lampu. air putih. air biasa. mentah, air Bapak. Kan tadi suruh Mentah. cek. Mentah toh? Mentah. Ini 500 mili. Nah. Pemutih 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 pakaian. pakaiannya Pemutih 95 mili. 95 mili. Bukan 25%, Pak. Moh, luntur. Aku praktikum biar wedi. Terus masuk. Nah, Terus? ini 500 mili. Kita butuh 505. 505. 905. 905. Jadi supaya 1 liter. Oh ya, 905 benar. Udah. Kayak praktikum ya? Iya, ya memang praktikum dong. Asik gak musiknya? Asik, musik. Come on. Deng, deng, deng. Ini 400 ya. Ah, Jadi 900. Tadi kan udah 500 tambah 400 900. Yoi. Tambah. di total ini berapa kira-kira? Jadi kurang 5 mili air biasa. Oh, tambah. Ini ya. Oh, 5 mili. Pedes. 5 mili ya. Ya. Yoi, 5 mili. Terus masukin. Masukin. Ya. Mau sampai ke Tyler. Suaranya agak di Itu tempo, Pak, bukan suara, Pak. ya, temponya, suaranya. Ya, ini untuk nyemprot di mana aja? Misalnya cuma studio ini aja atau bagaimana? Apa di kamar mandi doang? Enggak, ini buat semuanya, terutama yang sering misalnya lampu, Oh, switch lampu. Oh, jadi di lampu. Tombol remote, tombolnya. Semprot. Kita semprot lah. Meja, Pak, meja. Meja. Wah, ini loh, Ya. tuh, kursi, Pak. Meja. Ah, ya. Wah, duh, ini minuman, Pak. Ya, oke. Dokter Tirta, terima kasih banyak. Oke. Dokter Tirta, Dokter Sheila, Terima kasih. banyak. Sampai Oke. ketemu dalam E-Talk Show with BHS Merdeka. minggu depan. Siap. Merdeka.